dibagi menjadi 8 daerah dan tiap daerah itu terdiri atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Mutiah. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengadaan bahan pustaka. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan koleksi. Tonton sampai selesai. pengolahan koleksi. Nah, kita sudah masuk di video part 2, yaitu adalah pembahasan mengenai pengolahan koleksi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pengolahan koleksi. Pengolahan koleksi adalah salah satu kegiatan di perpustakaan yang bertujuan untuk melakukan pengaturan bahan pustaka yang sudah tersedia agar nantinya dapat disimpan di tempatnya dan dimanfaatkan oleh para pengguna perpustakaan tersebut. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah apa saja fungsi dan tujuannya. Apa saja fungsi dan tujuan dari pengolahan koleksi? Yang pertama yaitu untuk mempermudah pengaturan dari koleksi. Setiap bahan pustaka yang masuk akan dilakukan inventarisasi mulai dari pencatatan identitas buku, tanggal masuk, jumlah kode hingga pemberian kode unik, barcode atau cap dari perpustakaan. Nah, semua itu untuk mempermudah pengaturan dari koleksi. Yang nomor 2 adalah memudahkan pelayanan terhadap pemustaka. Nah, setiap perpustakaan pasti berusaha untuk memberikan pelayanan terbaiknya untuk para pemustaka. Dengan adanya pengolahan bahan pustaka ini, harapannya mampu meningkatkan pelayanan kepada pemustaka. Yang ketiga adalah memudahkan pengelola dalam menemukan buku. Di sini tidak hanya pemustaka saja, tapi pengelola juga dimudahkan dengan adanya pengolahan bahan pustaka yang baik. Nah, yang keempat adalah menjaga kualitas dari buku tersebut. Nah, tentu tidak sembarangan buku bisa masuk ke dalam perpustakaan. Buku yang sudah lolos uji dan sortir saja, terdapat beberapa buku yang masih tidak bisa dimasukkan seperti koleksi, seperti buku yang cacat, rusak, mengandung isi berbahaya, melanggar hukum, dan tidak sesuai dengan profil pemustaka. Pembahasan yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah kegiatan dari pengolahan koleksi. Nah, yang pertama adalah ada pengkatalogan deskriptif. Apa sih pengkatalogan deskriptif itu? Pengkatalogan deskriptif adalah kegiatan pengkatalogan yang menentukan deskripsi bibliografi, menentukan tajuk entry utama dan juga tajuk entry tambahan, atau biasa sering disebut dengan TET dan juga TEU ya. Nah, di sini perlu kita bahas satu-satu. Apa itu deskripsi bibliografi? Deskripsi bibliografi yaitu dibagi menjadi 8 daerah dan tiap daerah itu terdiri atas beberapa unsur. Nah, daerah-daerah dan unsur-unsur itu dipisahkan dengan tanda baca atau punktuasi wajib. Setiap daerah itu kecuali yang pertama diawali dengan tanda titik, spasi, garis, dan juga spasi lagi. Nanti gambarnya akan saya tempatkan pada akhir dari pembahasan kita ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tajuk entry utama dan juga tajuk entry tambahan. Tajuk entry utama biasa disebut dengan TEU, yaitu sama dengan pengarang yang bertanggung jawab terhadap isi intelektual atau isi artistik suatu karya. Nah, biasanya untuk menentukan tajuk entry sebagai titik akses, umumnya yaitu nama pengarang ditentukan sebagai TEU atau tajuk entry utama. Jika tidak ditemukan nama pengarang, maka judul juga dapat dijadikan sebagai tajuk entry utama. Sedangkan tajuk entry tambahan adalah tajuk entry yang merupakan tambahan pada tajuk entry dalam suatu katalog. Kegiatan pengolahan koleksi yang kedua yaitu penentuan tajuk subjek. Di sini sebelum menetapkan suatu bahan pustaka pada kelas atau penggolongan yang sesuai, kita juga perlu untuk mengetahui lebih dahulu subjek apa yang dibahas dalam buku tersebut.
Dalam menentukan subjek dan juga nomor klasifikasi, pustakawan terlebih dahulu harus membaca isi dari bahan pustaka tersebut dengan membaca judul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi buku, dan juga kesimpulan. Tapi jika masih belum ditemukan, disamakan dengan buku yang judulnya ada kemiripan guna untuk menyeragamkan dalam pengelompokan buku. Selanjutnya adalah kegiatan penentuan nomor klasifikasi. Prosedur pelaksanaan pemilihan nomor kelas yang tepat bagi sebuah bahan pustaka yang bersifat umum dan biasanya dipakai untuk pemilihan nomor kelas, yaitu secara tidak langsung melalui indeks relatif, tetapi secara langsung yaitu bisa melalui bagan digisi. Dalam menentukan nomor klasifikasi, pustakawan berpedoman langsung pada bagan klasifikasi. Selanjutnya yaitu tahap pembuatan kartu katalog dan input data. Setelah menentukan nomor klasifikasi yang dianggap tepat, lalu nomor itu langsung diketik ke dalam komputer ataupun ditulis dalam kartu katalog yang sudah disiapkan dan dicetak agar nanti dapat ditempel pada punggung buku sebelah bawah. Tata cara pembuatan kartu katalog secara detail akan dijelaskan di video part ketiga ya. Sedangkan input data yang dimaksud adalah setelah selesai diklasifikasi, semua buku harus diinput data-datanya. Nah, data ini terdiri dari beberapa hal, yaitu katalogi koleksi. Ada scan cover atau sampul, ada barcoding, dan juga ada tes barcoding. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan kelengkapan fisik bahan pustaka, yaitu pada label kartu buku, lembar kembali, kantong buku, dan lain-lain. Tahap yang selanjutnya adalah shelving atau penyusunan buku. Nah, setelah semua sudah siap, langkah terakhir dalam kegiatan pengolahan koleksi atau pengolahan bahan pustaka adalah penyusunan buku dalam rak perpustakaan. Penyusunan bahan pustaka ini didasarkan pada penomoran yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu nomor klasifikasi, sehingga pemustaka dapat dengan mudah menemukan buku yang mereka cari berdasarkan klasifikasi tersebut. Pemustaka juga dapat dengan mudah menemukan buku berdasarkan nomor yang terdapat dalam katalog buku. Selanjutnya kita akan membahas bab mengenai pengaturan koleksi. Ada beberapa yang harus dibahas di dalam pengaturan koleksi. Yang pertama adalah pengaturan buku. Ada dua macam pengaturan buku. Yang pertama adalah menurut urutan subjek dan yang kedua adalah menurut ukuran buku. Buku diatur menurut urutan subjek dan ditempatkan pada rak buku yang tersedia. Sedangkan buku yang berukuran lebih tinggi atau lebar atau biasa disebut dengan oversized book ditempatkan terpisah dari buku yang berukuran biasa. Selain itu, pengaturan buku juga disesuaikan dengan kegunaan dari masing-masing buku tersebut. Misalnya, buku-buku rujukan tidak disatukan dengan buku-buku bacaan lainnya. Pengaturan yang kedua adalah pengaturan pada bahan bukan buku, yaitu ditempatkan pada tempat khusus sesuai dengan jenisnya. Bahan pustaka bukan buku misalnya adalah peta, bahan audiovisual, disket, CD, dan juga lain-lain. Nah, semua itu ditempatkan pada tempat khusus sesuai dengan jenis bahan tersebut. Pengaturan koleksi yang ketiga adalah pada pengaturan majalah, yaitu ada dua tahap pengaturan majalah. Yang pertama adalah disimpan dalam kotak, yang kedua adalah ditempatkan berdasarkan abjad. Majalah lepas disimpan dalam kotak
dan ditempatkan pada rak berdasarkan urutan abjad judul majalah. Majalah yang dianggap penting setelah lengkap terkumpul dikirimkan ke bagian penjilidan. Penyusunan majalah yang sudah dijilid di dalam rak juga berdasarkan urutan abjad judul majalah atau nomor klasifikasi. Pengaturan koleksi yang terakhir yaitu adalah pengaturan pada surat kabar, yaitu dengan disusun pada alat penjepit surat kabar. Surat kabar baru disusun pada alat penjepit surat kabar. Setelah terkumpul lengkap selama 1 minggu, surat kabar tersebut dikeluarkan dari alat penjepit untuk menunggu pengolahan selanjutnya. Misalnya, menjadi koleksi guntingan surat kabar atau untuk penyusunan indeks artikel surat kabar. Nah, ini adalah contoh dari bibliografinya. Terima kasih